Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk pimpinan, penyertaan, dan pertolonganmu sepanjang malam, dan kau menjaga dan melindungi kami, membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara, tema kita hari ini ialah kuasa kebangkitan Kristus. Pada hari ini kita akan membahas bagian yang pertama. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan hal yang mendasar dan krusial bagi iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita, dan tentunya kita akan mengalami kebinasaan. Karena itu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Paulus mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, maka percuma kita jadi orang Kristen. Sia-sia iman kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia akan persekutuan kita, saat teduh kita, semua akan sia-sia. Pengharapan dan doa yang kita panjatkan pun menjadi sia-sia, karena kita berdoa berharap kepada orang mati. Karena itu setiap anak Tuhan seharusnya mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya. Karena kuasa kebangkitan Kristus memberikan hidup berkemenangan atas dosa. Saudara, penyakit manusia yang paling berbahaya yang tidak dapat disembuhkan bukanlah kanker. Karena pada kenyataannya ada orang yang mengidap kanker dan bisa sembuh. Tetapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan ialah dosa. Tidak ada obat di dalam dunia yang dapat menyembuhkan manusia dari belenggu dosa. Sejak manusia lahir ke dalam dunia, manusia sudah memiliki dosa dalam dirinya, terikat dan terbelenggu oleh dosa. Karena itulah Kristus hadir di dalam dunia. Ia rela menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam kematiannya ia turun ke dalam alam maut. Dalam alam maut inilah ia memproklamirkan kemenangannya atas dosa. Dan dia bangkit daripada kematian dan menyatakan kemenangan atas maut. Dalam hal ini Paulus menyatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jelas sekali saudara, dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Karena itulah saudara, Tuhan mau kita pun mengalami kuasa kebangkitan ini, yaitu kita boleh bangkit daripada hidup kita yang lama dan mengalami hidup yang baru. Saudara, sebagai contoh, ada seorang bernama John Newton. Dia dulu hidup di dalam dosa. Dia menjual manusia sebagai menjadi budak-budak. Hidup hanya berpusat kepada diri sendiri. Hidup dalam kejahatan. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Kristus dan menerima Kristus di dalam kehidupannya, ia dibebaskan dari belenggu dosa yang mengikatnya. Dan dia hidup mengarahkan fokusnya kepada Tuhan
bahkan dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Ada suatu perubahan, ada suatu transformasi yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, inilah yang Tuhan mau dari setiap kita, agar kita pun mengalami hal yang sama. Seperti Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut di dalam kematiannya, dan dia bangkit merayakan kemenangannya. Demikian Tuhan mau kita pun mengalami kuasa kebangkitan itu, yaitu hidup berkemenangan atas dosa, agar hidup kita tak lagi bergumul, berkubang di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus adalah perayaan kemenangan bagi kita sekalian. Kemenangan atas maut menjadikan setiap orang yang percaya kepada Kristus dapat menang atas dosa. Kita bisa berani berkata tidak terhadap dosa yang menggoda kita. Saudara, mari kita belajar menjadi pemenang-pemenang atas dosa. Banyak orang yang percaya kepada Kristus telah diubahkan menjadi orang yang baru dalam Kristus. Pemabuk, pejudi, perampok, pelacur, pezina, dan banyak lagi yang sudah diubahkan oleh Kristus. Karena fokus mereka sekarang kepada Kristus, dan mereka mau hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Saudara, mari kita belajar menghidupi akan kuasa kebangkitan ini. Datang sama Tuhan, minta kekuatan, minta hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan boleh memampukan kita hidup berkemenangan atas dosa. Saudara, kita bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk pimpinanmu, kasih-Mu Tuhan yang begitu besar yang Kau nyatakan buat kami. Kau sudah mati, mengalahkan maut. Kau sudah bangkit, menyatakan kemenangan-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami pun boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, hidup sebagai manusia baru, sesuai dengan panggilan kami, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kehidupan kami hari ini, sertai kami dan tolong kami. Kami begitu lemah ya Tuhan, tak berdaya tanpa Tuhan, berbagai aktivitas kami. Tuhan tolong, sertai kami, berikan kami kelancaran, dan berikan kami berkat Tuhan yang berlimpah. Di tengah kesulitan kami Tuhan, mungkin kami sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan supaya kami mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan berkatilah. Berkati Tuhan keluarga kami. Mungkin Tuhan kami sedang berselisih dengan mertua kami, berselisih dengan suami kami, dengan istri kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang mengampuni, berikan kami hati yang mengasihi dan pulihkan keadaan kami. Tuhan tolong berkati Tuhan kami sedang sakit. Mungkin kami sedang Tuhan dirawat di rumah sakit karena penyakit gagal ginjal. Tuhan tolong kami, biar Engkau juga yang memberikan kami kemenangan Tuhan atas sakit penyakit ini, memberikan kami kekuatan dan tetap sukacita daripada Engkau. Tuhan tolong kami bergumul Tuhan mungkin dengan sakit penyakit kami ya Tuhan. Ada saraf kejepit, kaki kami bengkak ya Tuhan, dan kami sulit untuk berjalan. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga yang menjamah kami, menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit kami. Tuhan tolonglah, kami sedang sakit ya Tuhan, akan kanker paru-paru. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga melawat kami ya Tuhan, memulihkan keadaan kami, dan berikan kami kesabaran menjalani penyakit yang tidak mudah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan mengarahkan iman kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan ini. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.